rokok saya itu saya matikan di kayu itu, terus putung rokoknya itu saya masukin lagi ke kantong saya gitu. Lah teman saya ini si Afifi, putung rokoknya itu dimatiin di kayu itu, tapi itu putung rokoknya itu nggak dimasukin ke sakunya lagi, tapi dibuang di depan saya dengan cara dilemparin gini. Lah anehnya itu gini mas, kalau itu kayu kebakar, nggak mungkin kayu itu asapnya bisa setinggi itu. Belum itu sampai Roni itu sempet jalan, Roni itu diem kayak orang kaku gitu loh mas. Tapi pandangan Roni itu menuju ke arah jurang. Roni itu sambil nunjuk gitu. Roni itu nunjuk ke arah jurang. Dan Roni itu bilang, di sana itu ada sebuah masjid dan sebuah pendopo. Dan di situ itu banyak sekali orang yang ngecamp di sana. Tempat itu sangat ramai gitu. Lah, saya heran, di mana? Itu di situ, di sebelah kanan itu. Saya cuman batin, loh, di sana itu jurang. Saya pakai senter itu saya nggak ada apa-apa gitu. Terus si Roni itu bilang, ayo kita ke sana gitu. Sama Mas Fata ini dibilangin, Roni kamu jangan gitu, Roni sadar istighfar gitu. Itu jurang gitu. Si Roni ini tetap ngeyel. Di mana ada jurang? Itu jelas-jelas di situ ada masjid gitu. Nah, belum sempat kita itu berjalan, itu ada suara orang ketawa itu. Kita berempat itu memang denger jelas gitu. Kita kaget, orang cekikian itu suaranya tuh lantang banget, melengking lah suaranya itu. Kita itu kaget, kita nggak sadar kita itu lari. Lah, kita lari, kita nggak kepikiran si Roni tadi. Kita itu bertiga itu lari, kebetulan yang di depan itu si Mas Fata, terus di belakangnya Mas Fata itu si Afifi, dan di belakang sendiri itu saya. Setahu saya itu si Roni itu ikut lari. Ternyata Roni itu setelah kita lari mas, Roni itu udah nggak ada gitu. Selamat malam sobat ekspedisi Kang Odeng. Pada malam ini kita nggak sendirian, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Fakih. Mas Fakih akan bercerita tentang kisahnya, di mana Mas Fakih mendaki Gunung Lawu dan temennya sempat hilang nggak ketemu dan dikabarkan meninggal dunia. Assalamualaikum Mas Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Kang. Usia sekarang berapa Mas Fakih? Usia sekarang 23. Kayak kelihatan masih SMP ya. Yeah. Udah lulus SMA berarti ya? Sudah. Udah kerja sekarang? Alhamdulillah sudah. Itu awal ceritanya itu gimana Mas? Tahun berapa? Awal ceritanya itu tahun 2019. Hari dan tanggalnya itu saya sudah lupa. Waktu itu saya sama teman saya, namanya itu Afifi. Di sekolahan itu kita mau mengadakan perpisahan. Nah, setelah perpisahan nanti itu kita mau kemana gitu. Masa ini detik-detik kita terakhir bareng kok kita gak main. Ayolah kita bareng-bareng abadikan momen ini gitu. Terus kita mau kemana Vi? Saya bilang gitu. Ayo kita coba main ke Gunung Lawu, tempatnya di sana bagus banget gitu. Terus saya nggak habis pikir, saya cuman bisa mengiyakan aja, soalnya saya kan memang suka gunung lah mas istilahnya. Ya udah ayo, nanti kita
kesana bareng-bareng, kita nyari temen aja gitu. Masa dari sini kita cuman berdua gitu. Nggak apa-apa kata si Afifi gitu, kita udah besar kok, ngapain kita bawa temen banyak-banyak, ntar kalau bawa temen banyak-banyak gitu malah menyiksa gitu. Ya udah, saya cuman bisa mengiyakan aja sih mas, soalnya kan waktu itu acaranya ya juga mendadak lah. Nah waktu itu singkat cerita, selesai perpisahan, keesokan harinya saya itu pamit sama ibu saya. Saya bilang, Bu, saya mau main kemana gitu, saya mau main ke Gunung Lawu. Bu saya bilang gini, ngapain nak, jauh sekali main ke sana, emang main ke sini kenapa gitu. Ya nggak apa-apa sih Bu, pengen main jauh aja gitu, mumpung nggak sekolah lagi gitu kan. Si ibu bilang gini, nggak usah lah nak, nggak usah main jauh-jauh gitu, pikiran ibu gak enak dari semalam gitu. Saya mikir, saya udah ada janji kalau nggak berangkat gak enak sama teman-teman. Saya bilang sama ibu saya, udahlah Bu, gak apa-apa, saya kan udah gede, saya bisa jaga diri saya, paling itu cuman pikiran ibu yang gak enak gitu. Udahlah nggak apa-apa, doakan aja, doakan selamat pulang pergi. Terus ibu bilang gini, ya udah nak, hati-hati lah. Si Afif itu pagi-pagi itu telepon saya, gimana ini jadi berangkat apa enggak gitu. Ya jadi, ayo, aku udah izin, masa kita cuma berdua gitu. Ya gimana lagi, teman-teman yang lain pada nggak bisa gitu, coba kita bikin story lah di Instagram, siapa tahu ada barengan gitu lah. Saya tuh langsung buat itu mas, kayak story lah di Instagram itu, saya hashtag Gunung Lawu, pendakian Gunung Lawu gitu lah. Selang beberapa menit itu ada kontak masuk, ada yang nge-DM saya, itu namanya Fatah, nge-DM gini, masnya mau ke Lawu gitu. Iya mas gini. Nah singkat cerita kita sharing, akhirnya kita putuskan untuk langsung berangkat. Nah, pada pukul 7 pagi saya berangkat dari Banyuwangi menuju ke Malang itu naik kereta api. Setelah kita berangkat, di perjalanan itu kita berdua tidur lah. Kita itu bangun-bangun udah sampai di Malang. Kita telepon tuh si Fatah, ternyata ada di pintu keluar. Nah kita salaman lah sama si Fatah itu, langsung kita itu diajak ke rumahnya. Dari rumahnya itu kita disambut baik dengan keluarganya, kita dikasih makan, dikasih minuman. Waktu itu sesampainya di rumah si Fatah, si ibunya si Fatah ini tiba-tiba bilang gini, masa nanti ke Gunung Lawu cuman bertiga gitu. Si Fatahnya jawab, iya mah, kenapa gitu, janganlah, jangan kesana bertiga, jelek gitu katanya. Ya terus mau ngajak siapa lagi, coba kamu ajak teman-temanmu yang dari sini, mungkin ada yang mau gitu. Nah si Fatah ini langsung menelpon temennya, ternyata nomornya itu nggak bisa ditelepon, nggak aktif lah. Ya udah, nanti setelah mama siapin bekal untuk ke sana, coba kalian ke rumahnya aja, siapa tahu dia lagi ada di rumahnya. Nah singkat cerita kita udah dipersiapkan bekal untuk di perjalanan. Kita berangkat itu kita menghampiri si temennya si Fatah ini, namanya itu Roni. Kita langsung ke rumahnya si Roni, kebetulan si Roni ada di rumahnya. Kita ajak lah si Roni itu, ternyata dia langsung mau, soalnya dia juga penasaran tentang Gunung Lawu itu. Gak lama kemudian orang tuanya itu datang, entah dari mana. Roni itu izin sama orang tuanya, ternyata nggak dapet izin lah. Di waktu Roni itu minta izin, orang tuanya ini si ibu ini ngelarang juga, jangan kesana, pikiran ibu ini nggak enak gitu. Si Roni ini gimana ya, anaknya ini ngeyel gitu,
orang tuanya itu dibantah, udahlah nggak apa-apa, aku mau main gitu, udah nggak apa-apa bu, udah nggak apa-apa gitu. Terus sama bapaknya ini marah sama si Roni, kamu itu kalau dibilangin suka bantah ya gitu. Malah bapaknya ini dilawan sama si Roni. Saya kan sebagai tamu yang di sana itu nggak enak sendiri gitu. Akhirnya Roni itu sebenarnya nggak dapat izin, cuman dia itu memaksakan diri untuk berangkat gitu. Nah, habis itu kita berangkat ke Gunung Lawunya itu, kita berangkat mulai pukul berapa itu ya, kurang lebih itu pukul jam 9, setengah 9 malam. Habis itu kita berangkat, di perjalanan kita istirahat. Tiba-tiba itu keesokan harinya sekitaran jam 10 pagi kita tuh udah sampai di Gunung Lawu. Kita lewat jalur via Ceto. Sesampainya di sana kami istirahat lagi, kita nunggu zuhur lah, kita mau sholat zuhur sekalian. Habis itu kita mulai mendaki ini jam 1. Setelah sholat zuhur selesai, kita mulai packing apa yang mau dibawa. Setelah semuanya sudah lengkap, kami berjalan menuju base camp. Sampainya di base camp ini, kita nggak kepikiran yang aneh-aneh sebenarnya sih. Cuman waktu itu dibilangin waktu di jalan sama si Fata, nanti kalau di Gunung Lawu jangan mikir yang aneh-aneh ya gitu, jangan sampai kita bikin rusuh di sana ya mas. Saya bilang gitu. Ya udah, ayo sebelum kita naik kita berdoa dulu. Waktu itu ketuanya itu kebetulan si Mas Fata itu. Kita berdoa, habis berdoa kita berangkat bareng-bareng. Kita mulai naik itu jam 1. Kita mulai naik dari base camp itu, kita naik ke pos 1 aman-aman saja. Di situ dari pos 1 ke pos 2 kita jalan lagi. Itu kurang lebih sampai di pos 2 itu jam 3 sore. Nah, di pos 2 ini mas, ternyata itu hujan gitu, tapi nggak terlalu lebat lah, cuman hujan-hujan biasa gitu. Kami itu memutuskan untuk istirahat sebentar gitu. Nah, ternyata teman saya itu si Afifi itu merasa capek, kakinya tuh kerasa pegel gitulah mas. Ya udah, kita istirahat aja dulu gitu. Setelah itu kurang lebih 10 menit kita istirahat, kita melanjutkan ke pos 3. Nah, di sini mulai ada kejadian yang aneh mas. Kita itu jalan ke pos 3, kita itu di jalan udah merasa nggak enak lah, kita itu was-was gitu. Saya cuman bisa nyebut, ya Allah ada apa ini, kok pikiran saya nggak enak gini gitu. Saya cuman diem, nggak berani bilang sama anak-anak. Saya tuh jalan terus lah. Pukul jam 4 lebih ini saya sampai di loket mas, di loket tempat beli tiket lah istilahnya. Dibilangin sama penjaganya, masnya kok jauh banget dari Banyuwangi ke sini. Saya bilang, iya pak, saya pengen main ke sini. Ya udah, hati-hati ya gitu. Udah tahu kan larangan di Gunung Lawu apa aja gitu. Apa ya pak, saya belum tahu. Kalau di Gunung Lawu itu dilarang pakai baju hijau gitu katanya. Oh iya pak. Terus nanti kalau semisal belum sampai atas, udah malam, kalau memang nggak meyakinkan untuk melanjutkan perjalanan, ngecamp aja gitu. Soalnya di sini hujan, jalannya licin gitu. Nanti takut ada hal-hal yang nggak ingin terjadi gitu katanya si masnya itu. Oh ya pak, terima kasih gitu. Oh iya mas, sekali lagi ya, nanti kalau mau kencing atau mau apa gitu, masnya nggak apa-apa, kencing di itu aja, di samping trek aja nggak apa-apa, asal jangan di tengah jalan.
Nanti kalau mau kencing atau mau BAB gitu minta temenin sama satu temennya ya mas, soalnya itu gelap banget di sana, nggak ada penerangan. Lah, iya pak, terima kasih ya pak. Nah, sesampainya kita ngobrol di situ, kita melanjutkan ke pos 4. Lah, ternyata mas, di pos 3 ini hutan yang saya lewati itu ternyata itu hutan mati. Saya tuh berjalan terus, sesampainya di tengah-tengah perjalanan itu saya istirahat lagi sama teman-teman itu. Saya merokok sama si Afifi. Kebetulan yang dua ini nggak merokok. Saya bilang, mas berhenti dulu, saya mau pengen ngerokok gitu sambil istirahat. Oh ya udah deh, kita istirahat aja dulu gitu. Lah, kebetulan waktu itu saya merokok sama si Afifi itu. Lah, di depan saya itu ada kayu. Kayu itu ya nggak tinggi sih. Itu kayak bongkahan kayu yang habis ditebang gitu. Itu udah rapuh sekali itu. Habis merokok, rokok saya itu saya matikan di kayu itu. Terus putung rokoknya itu saya masukin lagi ke kantong saya gitu. Lah, teman saya ini si Afifi, putung apa itu rokoknya itu dimatiin di kayu itu, tapi itu putung rokoknya itu nggak dimasukin ke sakunya lagi, tapi dibuang di depan saya dengan cara dilemparin gini. Lah, anehnya itu gini mas, kalau itu kayu kebakar nggak mungkin kayu itu asapnya bisa setinggi itu. Kalau asap itu kalau kayu itu kebakar pasti kebakar semua, orang kayu itu udah garing. Waktu Afifi melempar rokok itu, lah si kayu ini tiba-tiba keluar asap. Keluar asap itu cuman kecil sekali, tapi itu terus mas, naik ke atas itu asapnya, naik terus. Terus si Afifi bilang, kenapa ini kok asapnya tiba-tiba gini? Terus saya bilang, ambil Vi putungnya Vi. Sama si Afifi diambil lah mas itu putung rokoknya. Di situ udah nggak usah dipikirin, ayo kita lanjut lagi gitu. Ya udah, kita itu lanjut perjalanan. Lah, gak lama saya melanjutkan perjalanan itu mas, saya tuh kebelet kencing. Saya bilang, mas berhenti dulu, saya mau kencing. Mas Fata tanya, mau kencing di mana gitu. Ya saya mau nyari tempat dulu mas, kata Mas Fata malah bilang gini, ya udah hati-hati deh, jangan jauh-jauh, ini bawa senter gitu. Saya langsung turun, kurang lebih jaraknya tuh 15 meter lah sama si Fata itu. Saya ditemenin Afifi, saya itu kencing mas. Saya itu kencing di semak-semak lah. Di samping saya itu ada pohon itu besar sekali. Saya itu kencing, lagi enak-enaknya kencing, air ngucur itu mas. Dan hawanya di sana kan sangat dingin. Saya cuman merem gitu nikmatin saya waktu kencing itu. Tiba-tiba itu di telinga saya itu ada yang bisikin, hati-hati gitu. Saya langsung kaget, siapa gitu. Saya nggak bilang sama si Afifi, hati-hati gitu, hati-hati gitu. Nah, yang kedua ini mas, saya ini masih nunggu di tempat itu, siapa tadi yang bilang. Saya bilang ke Afifi, kamu denger nggak suara barusan? Apaan sih gitu, kata si Afifi. Jangan mikir yang aneh-aneh lah gitu. Bener, aku dengar ada yang bilang gitu. Nah, habis itu ada bisikan lagi, hati-hati gitu. Suaranya tuh jelas sekali. Suara itu suara cewek. Lah, terus saya bilang lagi sama Afifi, itu Vi, suaranya Vi gitu. Itu Vi suaranya. Kamu denger nggak? Apa sih kamu ini? Udah dibilangin gak usah bahas-bahas yang nggak penting gitu. Saya langsung diem. Lah, saya itu habis nutup resleting, saya balik badan mau menuju ke Fatah itu lagi. Ternyata di belakang saya ini ada suara mas. Suara itu kayak orang ketawa gitu, orang ngikik lah istilahnya. Dia tuh ngikik sangat kencang sekali. Si Afifi pun itu mendengar gitu. Kita berdua itu kaget, kita langsung lari. Kita lari menemui si Mas Fata itu tadi. Terus Mas Fata itu kaget, kenapa dik, kenapa gitu. Saya nggak bilang gitu. Tiba-tiba si Afifi ini bilang, tadi ada orang ketawa gitu, ada cewek ketawa di bawah. Terus
Mas Fatah ini bilang, alah itu paling cuman pikiran kamu aja gitu, paling itu cuman suara-suara angin gitu, ayo kita berdoa lagi gitu supaya kita nanti sampai atas itu selamat lah. Kita berdoa lagi tuh bang di sana. Habis berdoa kita itu melanjutkan perjalanan. Gak lama lagi di perjalanan itu si Roni ini tingkahnya ini gimana, mulai aneh gitu lah. Dia itu kan bawa tongkat itu kayak ranting gitulah, dibikin tongkat. Tapi di tengah jalan itu Roni itu gimana ya, kalau dibilang itu nakal lah mas. Tanaman-tanaman di sana itu pada dipukulin gitu, di apa gitu, dilempar-lemparin pakai tongkatnya itu. Terus dibilang sama si Mas Fatah, Roni kamu di sini itu cuman numpang gitu, kamu jangan gitu, nanti yang di sini tuh penghuninya marah gitu. Si Roni ini menjawab, apaan sih, masih percaya sama hal-hal yang kayak gitu lah, daripada kita bertengkar ya di sana ya mas ya, kita udah diem, apa kata si Roni aja. Kita udah ingetin dari awal, Roni nanti kalau di sana jangan aneh-aneh. Emang si Roni ini terkenal bandel anaknya. Kita naik terus, si Roni ini di tengah jalan ini bukannya diem mikirin temennya, Roni ini malah mikirin dirinya sendiri gitu. Dia malah lari-lari, dia kan gak bawa carrier yang banyak, dia cuma membawa tas kecil aja gitu. Seujung jalan itu mas, tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir treknya itu sama Roni itu dihancurin semua. Kayak ada pohon-pohon yang baru tumbuh gitu, sama Roni itu dipukul sampai hancur gitu lah. Gak lama kemudian itu di ujung lah mas, di ujung itu ada persimpangan itu, jalan itu kayak tebing lah, ada panahnya kanan sama kiri. Terus kita berempat itu bingung, kita mau ambil jalur yang kanan apa yang kiri. Terus Mas Fatah itu kebetulan bawa peta, dari bawah itu sudah menyiapkan peta. Kok ini petanya ke kiri ya, tapi ke kiri ini nggak ada jalan gitu, ke kiri ini langsung jurang gitu. Terus mas, ini berarti jalurnya ini ke kanan gitu. Ayo kita coba ke kanan aja. Kita waktu itu sambil gimana ya, bingung mau ambil kanan apa kiri. Ya udah kita ambil kanan aja gitu. Itu treknya itu gimana ya modelnya ya mas ya, itu nanjak, tapi nanjaknya itu jalannya itu mulai gak beraturan gitu. Kita jalannya itu agak nyamping-nyamping ke lereng jurang gitu. Kita jalan di pinggir trek itu ada sampah, berceceran sampah. Oh paling ini treknya yang ini mas, soalnya ini banyak sampah gitu, banyak plastik gitu. Ya udah ayo kita berjalan itu mas. Kita berjalan sampai itu setengah berapa itu, jam habis isya lah, jam 7-an itu. Kita jalan lagi, terus kita berhenti. Terus Mas Fatah itu bilang, kalian sadar nggak sih, ini loh tempat yang kita lewatin tadi gitu, bener nggak mas? Iya ini tempatnya. Terus Mas Fatah itu nggak sengaja itu gimana ya, ngidupin senter, ini loh, ini kan jalur yang dua tadi, percabangan jalur yang tadi gitu. Oh iya ya, ini jalur yang tadi ya, gimana ini mas? Berarti kita itu dalam 2 jam tadi kita cuman muter-muter di sini aja gitu lah. Ternyata kita itu di sana itu memang gimana ya, istilahnya itu kita tersesat lah mas di situ. Waktu itu udah pukul 7 malam kok kita masih ada di pos 3 gitu. Kita cuman diem aja lah. Waktu itu waktu istirahat ya mas ya, sambil nunggu itu kemungkinan ada pendaki yang dari bawah mau ke atas, nanti sekalian bareng. Ternyata itu nggak ada. Udah 1 jam kita nunggu itu nggak ada. Padahal waktu kita naik tadi itu rombongan itu banyak sekali di bawah. Saya tanyain
ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Palembang, dari Pati, itu banyak mas rombongan. Tapi kenapa saya tungguin itu kok nggak datang-datang gitu? Apa saya yang tersesat gitu? Saya cuma diem aja, nggak sengaja waktu itu saya itu gimana ya, hidupin senter. Saya itu cari-cari biar ada petunjuk lah gitu. Waktu saya nengok ke belakang itu sumpah ngeri banget itu mas. Saya tuh melihat satu sosok itu tinggi besar, itu cewek pakai kerudung, mukanya itu pucet gitu mas. Terus mulutnya itu lebar gitu. Dia itu menatap ke saya gitu. Saya langsung nunduk, astagfirullah gitu. Saya nggak berani bilang sama teman-teman. Di situ si Mas Fata, ayo kita berdoa lagi gitu. Kita di sini udah mulai diganggu lah, kata Mas Fata gitu. Kita berdoa lagi. Lah, anehnya bang, di situ jalur yang tadi ke kanan itu tiba-tiba itu nggak ada. Jalur yang ke kanan itu, ternyata jalur yang ke kanan itu tadi itu tebing, itu nggak ada jalan sama sekali. Petunjuk arahnya itu pun hilang kemana saya nggak tahu. Jalurnya itu memang dari ke kiri. Nah, waktu itu Mas Fata kaget, loh jalurnya ini kok tiba-tiba hilang kemana gitu. Iya itu mas, kemana? Kan tadi jelas-jelas kita lewat jalur yang kanan gitu. Alah udahlah, ayo kita lewat jalur yang kiri aja gitu. Kita lewat jalur yang kiri, 10 menit itu kita sampai di pos 4 mas. Lah sampai di pos 4. Lah sampainya di pos 4 ini hujan itu turun lagi. Gimana ini mas Ron, kita melanjutkan apa enggak gitu, ucap si Afifi ke si Roni. Lanjutlah, ngapain gitu, orang tempat kayak gini aja kamu takut. Karena gini mas, kita itu perbekalan itu seadanya, kita bawa senter itu cuma satu. Si Roni ini ngeyel, apa sih yang ditakutin gitu, apa sih gitu. Zaman sekarang kalau soal-soal yang hantu-hantu gitu nggak ada gitu, kata si Roni. Lah sehabis Roni bilang gitu, Roni itu seketika itu diam cuma nunduk gitu. Terus saya tanyain, mas Roni itu cuma diem aja. Terus kata Mas Fata bilang gini, kenapa ini si Roni, kenapa? Gak tahu mas, ini Roni tiba-tiba langsung gini gitu. Habis itu kita tungguin Roni, kita kasih minum. Ternyata si Roni itu langsung bilang, kenapa kamu Ron? Gak apa-apa gitu kata si Roni. Makanya kamu itu jaga ucapan kamu di sini gitu. Nah habis itu si Roni itu pun bilang, ayo kita lanjut gitu. Di sini nggak ada apa-apa. Udah, masalah hantu-hantu di sini tuh cuman tahayul gitu katanya. Ya udah, waktu itu Roni itu kan berdiri mas, ambil tasnya itu. Roni itu berdiri, belum itu sampai Roni itu sempet jalan, Roni itu diem kayak orang kaku gitu loh mas. Tapi pandangan Roni itu menuju ke arah jurang. Roni itu sambil nunjuk gitu. Roni itu nunjuk ke arah jurang. Dan Roni itu bilang, di sana itu ada sebuah masjid dan sebuah pendopo. Dan di situ itu banyak sekali orang yang ngecamp di sana. Tempat itu sangat ramai gitu. Lah, saya heran, di mana? Itu di situ, di sebelah kanan itu. Saya cuman batin, loh, di sana itu jurang. Saya pakai senter itu saya nggak ada apa-apa gitu. Terus si Roni itu bilang, ayo kita ke sana gitu. Sama Mas Fata ini dibilangin, Roni kamu jangan gitu, Roni sadar istighfar gitu. Itu jurang gitu. Si Roni ini tetap ngeyel. Di mana ada jurang? Itu jelas-jelas di situ ada masjid gitu. Di sana itu ada orang ngecamp, itu banyak sekali orang yang di sana gitu. Nah, habis itu, gak lama kemudian, kita berempat itu
melihat satu sosok, Mas. Satu sosok itu nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua itu jalannya tuh agak bungkuk, rambutnya itu serba putih, tapi mukanya itu enggak, gimana ya, kalau manusia itu bukan sih, Mas, enggak wajar wajahnya itu. Dia tuh kayak membawa apa ya yang di belakang itu, kayak membawa wadah lah orang-orang tua dulu. Mbak itu jalannya itu bungkuk gini, tapi jalannya itu enggak jalan seperti manusia. Jalannya itu gimana ya, kayak geret lah bahasa Jawanya itu, Mas. Geret gini gini terus gini. Terus saya awasin itu, saya awasin Mbak ini mau kemana. Ternyata Mbak itu berjalan ke arah jurang. Terus saya bilang, awas Mbak, itu jurang Mbak. Si Mbak ini nggak ngedengerin omongan saya gitu. Terus Mbahnya itu berjalan ke arah jurang. Ternyata Mbak ini kayak gimana ya, kayak orang yang jatuh gitu loh, jatuh dari atas ketinggian gitu. Kebetulan itu kan pinggirnya itu kan kayak ilalang gitu. Mbahnya itu jatuh, bruak gitu. Saya panik gitu. Terus saya tuh sama teman-teman itu nyariin, kemana tadi orang itu, kemana orang itu. Terus kata si Fata, alah biarin gitu, mungkin itu bukan orang tadi gitu. Nah terus apa Mas? Udah, ayo kita pergi dari sini, kita pergi dari sini. Lah kebetulan waktu itu si Roni tetap ngajak ke tempat itu, katanya nenek itu udah sampai di pendopo itu, Mas. Lah belum sempat kita itu berjalan, itu ada suara orang ketawa itu. Kita berempat itu memang denger jelas gitu. Kita kaget, orang cekikian itu suaranya tuh lantang banget, melengking lah suaranya itu. Kita itu kaget, kita nggak sadar kita itu lari, Mas. Lah kita lari, kita nggak kepikiran si Roni tadi. Kita itu bertiga itu lari, kebetulan yang di depan itu si Mas Fata, terus di belakangnya Mas Fata itu si Afifi, dan di belakang sendiri itu saya. Setahu saya itu si Roni itu ikut lari. Ternyata Roni itu setelah kita lari, Mas, Roni itu udah nggak ada gitu. Terus Mas Fata bilang, loh Roni mana tadi, Roni mana, tanya ke saya. Loh tadi Roni di belakang saya gitu. Loh kamu ini gimana sih, Roni kok ditinggal gitu. Lah saya nggak ninggal, Roni itu tadi ikut lari Mas gitu. Lah terus ini gimana gitu. Di situ kita panik di sana, Mas. Udah nggak ada pendaki yang turun atau pendaki yang naik untuk minta pertolongan. Kita itu nyari si Roni gitu. Kita udah lemes sekali kan di sana, Mas. Udah, kita itu energi kita sudah terkuras lah di sana. Orang itu jalan itu terjal, kita malah lari. Orang jalan aja itu udah ngap-ngapan, Mas. Lah di situ kita putuskan untuk turun kembali. Kita nggak melanjutkan ke atas, Mas. Kita itu turun. Kita itu turun ke bawah. Anehnya di tempat tadi itu, Mas, di tengah-tengah jalan itu ada kayu yang roboh yang menghalangi jalan kita turun itu tadi. Lah di atasnya kayu itu ada satu sosok. Itu ada sosok wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi itu membelakangi kita, mukanya itu menghadap ke sana. Kita anehnya itu kita bertiga itu kelihatan semua. Itu jalan itu turun, kayunya ini menghalangi jalan gitu. Sosoknya itu ada di atas kayu itu, sosok wanita itu. Kita gimana? Mau naik ke atas, kepikiran si Roni, kita turun ke bawah. Kita takut sama sosok itu. Jadi kita memberanikan diri. Kita lewat bawah kayu itu. Waktu itu kebetulan si Mas Fata ini takut, si Afifi pun takut. Saya yang mulai jalan duluan. Saya itu cuman bisa baca istighfar, astagfirullahaladzim. Saya tapi itu merem. Saya tuh jalan bungkuk gitu. Saya bungkuk ngelewatin si kayunya. Sumpah pada saat itu, Mas, waktu saya itu lewat kayu itu,
si wanita itu tertawa, suaranya itu melengking. Kita itu lari lagi turun ke bawah nyari si Roni. Nah, sesampainya di pos itu tadi, di lereng yang ada 2 cabang itu tadi, kita itu dengar suara kayak gimana ya, kayak orang ramai gitu loh mas, kayak ada orang-orang kayak bertransaksi gitulah, ada orang yang bercanda tawa, ada orang yang kayak orang jualan gitu. Terus si Mas Fata itu bilang gini, ada yang bawa uang koin nggak gitu. Kenapa mas gitu, coba mana uangnya, ini saya bawa mas gitu. Saya kasihkan ke Mas Fata. Lah uang koin itu sama Mas Fata itu dilempar. Udah jangan oleh ke belakang, ayo kita terus nyari si Roni gitu. Kita terus nyari si Roni itu mas. Waktu itu kita nyari Roni itu sampai pukul jam 1 gitu, jam 1 malam. Terus saya bilang gini, mas gimana kalau kita turun aja ke base camp, kita bilang ke petugasnya kalau teman kita ada yang hilang gitu. Kata Mas Fata malah bilang gini, jangan, kita cari dulu, siapa tahu Roni itu iseng gitu, Roni ngambek gitu, soalnya dari tadi kan kita marahin terus si Roni. Ya sih mas, nanti kita malah bikin laporannya itu Roninya itu nggak hilang, dia cuman marah gitu sama kita. Terus kita cari ini tuh mas Roni mas, kita teriak-teriak Roni, kamu di mana, kita telepon, HP-nya itu nggak aktif. Terus kita ingat-ingat tadi Roni itu di jalan itu memang tingkahnya itu udah aneh. Roni itu kayak ngelihat yang sosok-sosok itu tadi, masjid itu ada orang ramai, tapi di sana itu jurang. Yang saya takutin itu apa mas, waktu lari itu kan hujan, Roni itu terjatuh ke jurang. Pikiran saya itu cuman itu, tapi kata si Fata ini jangan mikir yang kayak gitu. Meskipun Roni itu menjengkelkan, tapi itu tetap teman kita. Ayolah kita kesini berempat, kita pulang harus berempat gitu. Si Afif ini cuman diem aja, dia nggak berani bicara. Lah habis itu saya tanyain, kenapa kamu Vi gitu. Aku diem aja. Kamu kenapa kok diem gitu? Kamu dari tadi kita naik turun itu ada sosok yang ngikutin. Siapa Vi? Yang kamu lihat itu tadi, yang kamu ceritain, ada seorang wanita pakai kerudung, mukanya itu pucet, itu tinggi banget orangnya. Lah itu dia tuh melayang itu di samping jurang, dia tuh melayang itu di atas jurang. Kita jalan dia ikut jalan, kita berhenti dia ikut berhenti, tapi tatapan dia itu menghadap ke kita gitu, gak berjalan searah trek yang kita lewatin ini. Dia itu malah menghadap ke kita gitu. Aku nggak berani bilang gitu. Terus habis itu saya kan memang dari kecil emang peka dari kayak gituan mas. Saya memang sebenarnya tuh memang banyak sosok di sana, tapi saya tuh nggak bilang. Singkat cerita kita nyariin Roni itu nggak ketemu sampai pukul 3:30 subuh gitu mas. Kita putuskan untuk turun karena air sudah habis, senter kita baterai udah habis. Kita turun ke bawah, kita bilang sama petugasnya, mas saya kehilangan teman saya, namanya si Roni. Terus masnya bilang gini, loh bukannya tadi naiknya berempat, sekarang kok turunnya bertiga gitu. Nah, kita panik mas, saya nggak cerita waktu itu, Mas Fata yang cerita. Ditanyain kan ketuanya siapa gitu, Mas Fata yang maju. Tadi gimana kok bisa hilang gitu? Tadi itu kita itu berempat pak, kita itu ada sesuatu yang gangguin gitu. Gangguin apa? Di sini tuh nggak ada apa-apa gitu kata petugasnya. Kamu itu gimana sih? Udah tahu dibilangin kalau udah malam itu jangan melanjutkan perjalanan, camp di situ aja, lanjutkan besok pagi. Ya gimana ya pak? Karena waktu kita itu nggak lama gitu. Karena besok saya juga harus bekerja gitu. Kamu ini bikin masalah aja gitu. Nggak tahu, orang repot gitulah istilah. Petugasnya itu marah-marah mas. Di situ didata, dimintain keterangan si Mas Fata itu. Saya suruh nunggu luar, nggak tahu petugasnya itu cerita apa. Terus habis itu kita tuh suruh nunggu sampai jam 8 pagi menunggu tim pertolongan yang datang itu mas. Kita itu nunggu
ternyata dari bawah itu ada kayak relawan lah gitu, itu koordinasi sama petugas lainnya kalau memang ada pendaki yang hilang namanya tuh Roni. Dijelasin mas, waktu itu Roni itu pakai baju flanel warna putih, kotak-kotak putih lah campur hitam gitu, celana kargo, terus bawa tas warnanya itu coklat gitu. Didata semua ciri-cirinya gimana, hilangnya di mana, mencarnya tadi di titik mana, kita itu cerita semua. Di situ kita disuruh naik lagi, kita naik lagi tuh rame-rame 8 pagi itu kita naik dari atas. Itu petugasnya itu malah bilang gini, kamu tadi malam di mana? Di sini. Iya pak, kami di sini. Ngapain kamu di sini? Ini loh jurang, kamu ngapain kok diem di sini? Loh, tadi malam pak, di tempat ini tuh lebar gitu, tempat ini lebar, lahannya itu enak buat ngecamp gitu. Enak apanya? Ini jurang. Ternyata tempat yang saya bikin istirahat semalam itu ada jurang. Itu jalan itu hanya sepetak, kalaupun itu orang 3 itu berjejer itu udah nggak bisa. Terus mas itu bilang, berarti kemarin Roni mencarnya di sini? Iya. Terus itu dicariin terus sampai jam berapa itu, kurang lebih jam 12-an, tetap nggak ketemu. Habis itu kita turun, tim itu memutuskan untuk membuat surat kehilangan gitu, karena ada pendaki yang hilang gitu. Nah, habis itu kita itu dibawa turun sama petugasnya. Kita itu dilepas mas, waktu itu Mas Fata yang disuruh di situ. Kita udah tunggu di bawah gitu. Mas Fata itu di sana itu ditanyain lagi, kok bisa gitu. Terus nggak tahu itu bilang apa lagi. Saya di bawah, ada warga setempat itu bilang, masnya ini dari mana? Saya dari Banyuwangi pak, berdua. Tadi berangkatnya berapa orang? 4 orang. Terus yang hilang namanya siapa? Roni gitu. Saya udah panik, pikiran udah gak enak, pengen nangis, pengen apa. Terus si bapak ini bilang, kamu tadi itu kesana itu, paling kamu itu nggak sopan gitu. Di sana itu memang ada namanya itu pasar setan gitu. Kamu jangan sekali-kali itu merusak tanaman atau mengambil sesuatu yang ada di sana gitu. Lah, dari situ saya tuh mulai kepikiran dengan tingkah Roni. Saya bilang, iya pak, teman saya itu kan bawa tongkat, itu tumbuhan-tumbuhan di kanan kiri itu dipukulin sama si Roni. Si Roni itu di jalan udah nggak sopan, nyanyi-nyanyi nggak jelas. Si Roni itu teriak-teriak nggak jelas, bilang kalau hantu-hantu itu apaan nggak ada gitu. Terus si bapak itu cuman bisa ngelus dadanya gini, Masya Allah gitu, paling Roni itu jatuh gitu bilangnya. Si Afif itu bilang, apa jangan bilang gitu pak, kasihan teman saya. Ya udah, kamu tunggu di sini aja, siapa tahu nanti Roninya ketemu gitu. Lah, di situ sampai maghrib mas, belum ada kabar. Saya tuh tetap di sana. Saya tuh tidur mas. Saya tertidur di tempat itu kayak posko lah gitu. Saya tidur. Di dalam tidur saya itu bermimpi. Saya itu bermimpi kalau si Roni ini jatuh mas, jatuh ke jurang. Tapi saya nggak berani bilang, orang namanya mimpi, orang nyebutnya kan cuma bunga tidur ya mas ya. Saya cuma diem aja nggak bilang. Kebetulan keesokan harinya itu saya ditelepon sama ibu lagi, pulang kapan? Saya bilang, ya udah bu, ini saya mau pulang gitu. Kenapa kamu kok kelihatan banyak pikiran gitu, capek banget gitu? Iya bu, saya capek gitu. Ya udah, mau pulang aja, besok mau ada acara gitu di rumah. Ya udah, kebetulan waktu itu saya sama teman saya itu disuruh pulang, tapi nggak pulang ke Banyuwangi, kami kembali ke Malang, ke rumahnya si Fata tadi. Kita diem di situ. Ternyata kita itu gak dibolehin pulang dalam waktu kurang lebih 5 hari. Kita diem di rumahnya si Fata itu. Kita pulang itu kita naik bis
diantar sama orang itu, si Fata ditahan di sana. Terus sampainya di rumah Fata itu ibunya itu bilang gini, loh Fata itu kemana, Fatanya kemana, Fatanya di sana bu gitu. Terus si Afif ini cerita kalau gini ada kejadian ini gitu. Si ibunya ini shock. Nah di situ sore harinya Fata itu datang, ditanyain gimana si Roni ketemu gitu. Si Fata cuman diem aja bilang nggak ketemu gitu. Dan kebetulan itu keluarga si Roni itu datang, kemana Roni kok belum pulang gitu. Kita itu udah nggak berani cerita, takut ya mas ya. Terus yang berani cerita itu si ibunya si Mas Fata ini cerita kalau Roni itu hilang gitu. Terus ibunya ini gimana ya, langsung semaput gitu, langsung pingsan gitu. Terus bapaknya ini marah besar di situ. Kok bisa udah dibilangin jangan diajak kok tetap pergi gitu. Kita cuman diem aja. Terus si ibunya ini diantar pulang sama si keluarganya si Mas Fata. Keesokan harinya mas, kita itu bukan gimana ya, kita itu kaget. Ternyata si Roni itu udah dikabarkan meninggal dunia. Kita itu bertiga, berangkatnya berempat, pulang kok cuman bertiga gitu. Si Roni, kita nggak nyangka banget mas bisa kehilangan teman gitu. Padahal kita itu muncaknya itu kan bareng. Roni misah pun itu kita nggak ada yang tahu. Kita juga nggak menyalahkan satu sama lain. Kita bertiga ya juga salah, kita semuanya salah. Kita nggak kerja satu tim yang bagus gitu mas. Kita mementingkan itu keselamatan diri kita sendiri. Kita lari, kita meninggalkan teman kita yang paling belakang. Ternyata Roni itu jatuh ke jurang. Dan jasadnya itu ditemukan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, 6 harian baru jasadnya itu ketemu. Ternyata benar yang ada di mimpi saya, Roni itu jatuh ke jurang itu mas. Berarti jasadnya Roni itu kalau sudah ditemukan apa dikirim ke rumahnya ibunya? Waktu itu jasadnya masih baru ditemukan, oleh tim relawan lah. Roni itu ternyata jatuh ke jurang. Terus sampean nggak tahu ya proses pemulangannya jenazah tadi? Nggak tahu, waktu itu keluarganya si Fata ini sama keluarganya si Roni cekcok, dan Mas Fata ini bilang maafin ya karena yang ngajak si Ron tadi Mas Fata tadi iya, ya. Jadi orang tuanya si Roni tadi nggak terima. Sudah Roni itu nggak diizinin tapi dipaksa buat ikut. Padahal kan kita nggak memaksa, tapi yang memaksakan dirinya itu si Roninya sendiri gitu. Jadi kita nggak enak, kita disuruh pulang lah sama Mas Fata ke Banyuwangi. Mas Fata itu sampai bilang maafin ya dek, kali ini nggak bisa sampai ke puncak, malah kita itu seharusnya seneng-seneng, malah kita jadinya kayak gini. Ya itu mas, sampai sekarang saya itu takut mau ke sana lagi. Saya mau naik gunung ini sudah kapok gitu, nggak mau lagi saya kesana. Trauma ya? Saya itu trauma mas. Terima kasih mas atas waktunya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.